Di laga lanjutan Liga Inggris, Brighton menjamu Aston Villa. Pertandingan belum genap 1 menit, Brighton unggul terlebih dahulu melalui gol Alexis Mac Allister. Di menit 20, Aston Villa dapat hadiah penalti setelah Lewis Dunk melanggar Mick Ginn. Danny Ings pun tidak melewatkan peluang emas tersebut dan babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Danny Ings mencetak gol keduanya di menit ke-54 yang mengubah skor menjadi 2-1 untuk Aston Villa. Di pertandingan selanjutnya, Manchester United harus bertandang ke markas Fulham FC. Di menit ke-14, Christian Eriksen berhasil mengkonversi umpan matang Bruno Fernandes menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Fulham berhasil menyamakan skor melalui mantan pemain United, Daniel James. Dan James yang baru masuk di menit ke-55, sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61. Memasuki menit injury time, skor masih sama kuat 1-1. Namun pemain muda Manchester United, Alejandro Garnacho menjadi penentu kemenangan lewat gol yang ia cetak di masa injury time babak kedua. United pun sukses mencuri poin penuh dari kandang Fulham. Dengan kemenangan ini, Manchester United masih bertahan di posisi 5 klasemen dengan perolehan 26 poin dari 14 pertandingan. Di lanjutan Liga Prancis, Paris Saint-Germain menghadapi Auxerre. Bermain dengan trio Messi, Neymar, Mbappe, PSG mampu menang dengan mudah. 5 gol berhasil dicetak tanpa mampu dibalas satupun. Mbappe membuka skor di menit ke-11. Kemudian disusul oleh Carlos Soler di menit 51, Achraf Hakimi menit 57, Renato Sanchez menit 81, dan Hugo Ekitike di menit ke-84. Dengan kemenangan ini, Paris Saint-Germain masih kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 41 poin dari 15 pertandingan. Di lanjutan Serie A Italia, Inter Milan harus menghadapi lawan berat yaitu Atalanta. Inter tertinggal lebih dahulu melalui gol Ademola Lookman di menit 25, melalui titik putih. Inter Milan merespon dengan 2 gol yang dicetak Edin Dzeko di menit ke-36 dan 56. Inter pun berbalik unggul 1-2. Inter Milan justru memperlebar keunggulan, berkat gol bunuh diri pemain Atalanta, José Luis Palomino pada menit 61. José Luis Palomino berhasil membayar kesalahannya dengan mencetak gol untuk Atalanta di menit ke-77. Skor pun menjadi 2-3. Skor ini bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Di laga lainnya, AC Milan menghadapi Fiorentina. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, pasukan anak asuh Stefano Pioli berhasil menang dengan skor 2-1. Rafael Leao berhasil mencetak gol ketika laga baru berjalan 2 menit. Fiorentina berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Antonin Barak di menit ke-28. Namun, gol bunuh diri pemain Fiorentina di menit injury time babak kedua memupuskan harapan Fiorentina untuk mencuri poin di kandang AC Milan. Skor 2-1 untuk kemenangan AC Milan bertahan hingga laga usai. Di pertandingan lain, AS Roma menghadapi Torino. Tampil di kandang sendiri, anak asuh Jose Mourinho ditahan imbang 1-1. Torino unggul lebih dulu di menit 55, sebelum akhirnya disamakan oleh Nemanja Matic di injury time babak kedua. Juventus yang sedang menjalani tren positif harus menghadapi lawan berat yakni Lazio. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Juventus menyudahi perlawanan Lazio dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Penyerang andalan Juventus, Moiskin berhasil mencetak brace masing-masing di menit 43 dan 54. Akradius Milik menutup kemenangan si Nyonya Tua dengan golnya pada menit 89. Hingga pekan ke-15 Serie A Italia berjalan, Napoli masih kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 41 poin. Disusul AC Milan, Juventus, Lazio, Inter, Atalanta dan AS Roma di peringkat 7.